Doa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih atas semua privilege yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih setia, keselamatan, berkat-Mu yang melimpah atas kami semua. Terima kasih atas jaminan hidup kekal yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau oleh karena pengorbanan-Mu yang di kayu salib, yang memampukan kami untuk menyeberang masuk ke dalam kekudusan Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membawa kami, mengangkat kami, memindahkan kami dari usaha kami yang sia-sia untuk mencari Allah. Engkau menyediakan darah Kristus bagi kami semua untuk menjadi penyuci dalam kehidupan kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kalau bukan karena kasih karunia-Mu, kami tidak bisa berbuat apa. Terpujilah Engkau, Allah kami yang luar biasa pada pagi hari. Sebentar kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami kembali melalui Roh Kudus-Mu untuk mencerahkan pemikiran kami, hati kami, dan kehendak kami, supaya akal budi kami tercerahkan, sehingga kami boleh mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada pagi hari ini. Dan kami bersujud di hadapan kaki Tuhan pada pagi hari ini, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Anakmu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi hari ini kita kembali lagi di dalam morning worship yang rutin kita adakan, dan pagi hari ini sesuai dengan tema ada dua pokok yang kita mencoba untuk mempelajarinya pada pagi hari ini, yaitu tentang kehendak Allah dan menyelesaikannya. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Bapak dan Ibu, sepanjang hidup kita diperhadapkan oleh berbagai macam pilihan-pilihan di dalam kita menentukan apa yang harus terbaik yang kita bisa lakukan, kita bisa ambil di dalam hidup ini. Kita juga diperhadapkan dengan satu kenyataan bahwa ada pilihan antara kita sendiri, dan di dalam Roma dikatakan tadi bahwa ada pilihan yang menjadi kehendak. Jika kita mempelajari apa itu kehendak Allah, kita biasanya terbagi menjadi dua, dan kita akan mempelajari itu. Yang pertama adalah kehendak Allah yang berupa tentang ketetapan Allah. Will of God dibagi menjadi dua, yaitu kehendak Allah dan perintah Allah. Ya, perintah Allah. Nah, dua-duanya adalah kehendak Allah. Yang pertama berkaitan dengan ketetapan Allah. Kehendak Allah yang merupakan ketetapan Allah. Allah ini adalah hak prerogatif Allah, hak yang menjadi otoritas Allah sepenuhnya di dalam dunia ini. Tentang keselamatan, itu adalah kehendak Allah yang merupakan juga ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya kita beroleh keselamatan. Itu adalah ketetapan Allah. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, dan itu tidak bisa dibantah oleh apapun, meskipun manusia mencoba untuk mencari jalan sendiri,
melalui berbagai macam kebaikan, melalui moralitas, melalui kebaikan, melalui agama, tetapi kehendak Allah adalah sudah pasti. Ketetapan Allah adalah sudah pasti bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya kita beroleh keselamatan. Jadi di sini kita melihat bahwa nanti kita akan ada yang merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Ada ketetapan Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, yaitu tentang keselamatan ini. Meskipun ada teori-teori yang muncul tentang bagaimana untuk sampai kepada Allah, bagaimana untuk tiba kepada hadirat Allah dengan berbagai macam cara. Tetapi satu hal yang kita bisa lihat di sini bahwa tidak ada cara. Itu merupakan ketetapan Allah. Merupakan ketetapan Allah. Jadi keselamatan itu tidak bisa ditawar oleh apapun. Jalan keselamatan itu tidak bisa dikompromikan. Jalan keselamatan itu tidak bisa diatur oleh kita sendiri. Kita memiliki banyak teolog-teolog yang kadang-kadang tidak bisa membedakan manakah ketetapan Allah dan perintah Allah. Dan kalau kita belajar firman Tuhan, semua apa yang menjadi isi hati Tuhan terbuka, terungkap di dalam firman Tuhan. Dan manusia mencoba untuk berkompromi tentang ketetapan Allah ini. Mereka pikir ada keselamatan dari agama lain. Mereka pikir Allah membuka jalan untuk keselamatan ini di luar Kristus. Dan mereka menduga-duga dengan alasan bahwa mereka supaya hidup di dalam ketenangan bersama penganut agama lain. Tetapi firman Tuhan dengan jelas bahwa kita tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan apapun di luar ketetapan Allah dalam hal keselamatan. Ketetapan Allah adalah final, itu yang pertama. Ketetapan Allah adalah hal yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, akan tetap terlaksana. Eskatologi itu adalah ketetapan Allah. Yesus datang kedua kalinya, itu adalah ketetapan Allah. Dunia akan berakhir, itu adalah ketetapan Allah. Apapun usaha manusia untuk mempengaruhinya, tidak bisa dijalankan. Yesus mati di kayu salib, itu adalah kehendak Allah. Ya, itu adalah kehendak Allah. Karena penebusan manusia hanya bisa dilakukan melalui darah Kristus. Darah Kristus harus tercurah, apapun caranya, bagaimanapun caranya. Dan darah Kristus itulah yang merupakan ketetapan. Allah hanya bisa dipuaskan melalui darah Kristus. Dan darah Kristus itulah yang menjadi ransom, menjadi penebus, ya, menjadi penebus bagi umat manusia. Itu adalah ketetapan Allah. Dan kehendak Allah yang merupakan ketetapan Allah ini tidak bisa diganggu-gugat. Artinya Allah sudah menetapkan ya bahwa orang percaya harus melalui Yesus Kristus dan dibenarkan oleh iman. Itu adalah ketetapan Allah. Nah, hal yang kedua yang kita lihat di dalam kehendak Allah itu adalah perintah Allah. Dan ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita melihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 ini, apakah ini ketetapan Allah atau perintah Allah? Jadi kalau kita melihat bahwa kalau ketetapan Allah, maka perubahan atau pembaharuan budi itu bukan merupakan suatu persyaratan yang mempengaruhi ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah tidak dipengaruhi oleh pembaharuan budi kita.
pembaruan budi manusia. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa kehendak Allah yang dimaksud di dalam Roma pasal 12 adalah perintah Allah. Ada perintah Allah. Karena ketika kita ingin mengetahui tentang kehendak Allah, kehendak yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, persyaratannya adalah berkaitan dengan pembaruan budi. Pembaruan budi, pembaruan jiwa, pembaruan kehendak, pembaruan pemikiran, pembaharuan perasaan. Dan itu harus diperbaharui. Untuk apa? Untuk melakukan perintah Allah. Untuk melakukan perintah. Jadi, kita sudah bisa membedakan manakah kehendak Allah yang merupakan ketetapan Allah dan kehendak Allah yang adalah perintah Allah. Jadi, di dalam Roma pasal 12, pasal 1 dan 2, kita mempelajari bahwa will of God di dalam bagian ini adalah berkaitan dengan perintah. Ya, tapi bukan berarti. Dan ini tidak bisa dibablaskan, seperti saya katakan tadi, bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang menjadi ketetapan Allah. Ketetapan Allah kita sudah mempelajari semuanya, ya. Bagaimana di dalam teologi sistematika kita sudah bisa belajar tentang ketetapan Allah, ya, tentang ketetapan Allah, mulai dari siapa Allah, sifat-sifat Allah, kemudian kita juga mempelajari tentang kristologi, ya. Itu semua adalah ketetapan Allah. Atau dalam mata kuliah lain yang merupakan dogmatika, ya, yang diakui oleh gereja-gereja. Dan itu adalah ketetapan Allah. Dan itu tidak bisa dibantah dan tidak bisa ditawar. Namun perintah Allah yang dipersyaratkan menjadi oleh pembaruan budi kita, perintah Allah ini bisa ditolak oleh manusia. Perintah Allah ini bisa di-cancel atau bisa tidak dilakukan oleh manusia. Kita melihat, kita sekarang akan melihat nanti bahwa ada banyak perintah-perintah Allah, ya, yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan. Kehendak Allah yang adalah bagian dari ibadah yang sejati tetapi tidak dilakukan. Dan kalau kita melihat Bapak dan Ibu, ya, bahwa apakah perintah Allah yang paling utama? Kita jelas bahwa hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ketika itu di breakdown, ya, oleh Matius, nah Matius menyimpulkan di dalam pasal yang ke-28, perintah Allah adalah jelas sekali di situ. Pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Itu adalah perintah Allah yang merupakan perintah yang inti, ya, merupakan perintah yang inti, dan semua kita melihat bahwa firman Tuhan itu bersumber di dalam perjanjian baru, itu mengacu kepada pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul itu adalah penjabaran bagaimana gereja diperintahkan Allah untuk menjangkau seluruh dunia pada waktu itu. Dan Allah menyertai mereka. Allah menyertai gereja pada waktu itu. Dan hingga hari ini, tiba di satu desa di mana kami tinggal, desa Kalibagor, ya, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang jaraknya ribuan kilometer dari Yerusalem. Dan Injil harus pergi ke Eropa dulu, berbangsa Eropa, balik menuju Indonesia. Para misionaris sending-sending yang bekerja di Jawa, mulai dari mempengaruhi orang-orang Jawa pada waktu itu, ya, ada Kiai Tunggul Wulung di Purworejo, tidak jauh dari tempat kami. Kemudian Mrs. Anting, dan kemudian berkembang gereja di Indonesia melalui pelayanan-pelayanan sosial di
daerah Banyumas ini dan Purbalingga, akhirnya mereka bisa menarik orang lokal untuk menjadi pengikut Kristus. Dan itulah saya. Oleh karena perintah itu dijalankan dengan luar biasa. Itu yang pertama kita melihat bahwa perintah Allah untuk menjadikan semua bangsa itu milikku. Dan ternyata bukan hanya itu. Setelah perintah Allah yang ini, kemudian perintah Allah di breakdown oleh para misionaris, oleh para hamba-hamba Tuhan menjadi banyak hal. Menjadi banyak hal, dan Rasul Paulus pun ya, menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat yang pernah didirikan dan yang dia layani, juga membreakdown perintah Allah ini dengan bermacam-macam sesuai dengan konteks masing-masing. Di Korintus penekanannya berbeda, di Roma penekanannya berbeda, di Efesus juga penekanannya berbeda, dan semuanya itu berkaitan dengan perintah Allah. Perintah Allah untuk dengan tujuan yaitu mengabarkan pekabaran Injil ini. Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah melihat bahwa ada tugas yang harus diselesaikan oleh kita semua. Dan tugas itu adalah perintah Allah, bukan mengubah ketetapan Allah. Ya, bukan mengubah ketetapan Allah. Apa yang sudah dipelajari tentang Allah, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang gereja, tentang eskatologi, tentang soteriologi, semuanya itu merupakan ketetapan Allah. Dan kita sekarang menjalankan perintah Allah sesuai dengan tema yang tema KFI pada bulan ini adalah berkaitan dengan perintah Allah, sehingga kita harus menyelesaikannya. Jadi kehendak Allah yang menjadi bagian dari kehendak Allah, yang perintah Allah itulah ya, perintah Allah yang merupakan jadi kehendak Allah yang harus dijalankan oleh gereja. Oke, kalau kita melihat visi misi dari KFI, jelas sekali bahwa misi ini berkaitan dengan menuntaskan amanat agung, menuntaskan amanat. Kenapa amanat agung belum tuntas? Jadi kita lihat dulu dari pengalaman kita semua. Dan ternyata memang belum tuntas. Kita masih minoritas di Indonesia. Ya, masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Salah satu suku yang kami layani yaitu suku Banyumasan, suku saya sendiri. Saya sudah bolak-balik membagikan kepada Bapak dan Ibu, ini adalah masih suku terabaikan. Ya. Unreached People Group, ya. UPG. Karena orang Kristen di suku Banyumas itu belum sampai 1% dari totalitas suku Banyumas yang 8,6 juta. Teman saya mengatakan bahwa wah, itu suatu negara tersendiri itu ya. Dan memang harus ada proyek besar untuk suku Banyumas. Tetapi utusan lintas budaya yang sedang bekerja di Banyumas itu tidaklah banyak, tidak banyak. Ya, berbeda dengan suku-suku yang lain. Ya. Mengapa? Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Awal-awal pelayanan saya adalah di dalam suku Banyumasan ini dalam mendirikan jemaat. Dan mendirikan jemaat itu perlu orang Kristen. Perlu orang yang sudah Kristen dan dikumpulkan. Ya, yang sering terjadi adalah orang Kristen ini sudah atau merupakan orang Kristen yang pernah diinjili oleh orang lain atau sudah tergabung di dalam jemaat yang lain yang mungkin mereka terabaikan, dan itu seringkali mendirikan jemaat di Kabupaten Banyumas sering menimbulkan konflik di antara para hamba-hamba Tuhan karena itu berkaitan dengan jemaat orang lain, domba orang lain, sehingga dikatakan mencuri domba. Itu tentu tidak baik. Itu tentu tidak baik.
Memang ada gereja yang dengan fokus mengkristenkan Kristen. Saya juga heran. Dari mana prinsip ini? Ya, ada juga, tetapi itu sebenarnya konteksnya lebih ke dalam. Jadi bukan mengkristenkan orang Kristen itu artinya orang Kristen yang sudah ada di dalam gereja. Tetapi yang terjadi adalah mengkristenkan orang Kristen dari gereja lain. Ya. Nah, kemudian kami menempuh, karena itu menimbulkan konflik, akhirnya menempuh penginjilan. Dan ternyata resistensi penginjilan di Kabupaten Banyumas ini cukup tinggi, cukup tinggi. Berulang kali kami membaptis orang, tapi ternyata kemudian dia gagal, dia tidak bisa berkembang dengan baik, dan dia kembali ke keyakinannya dia yang lama. Nah, dari perjalanan hidup itu, saya terus dipimpin Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberikan satu jalan. Salah satu faktor mengapa mereka memiliki resistensi yang tinggi terhadap Injil adalah pengajaran yang mereka terima ketika mereka masih anak-anak, yaitu kebencian terhadap orang Kristen. Kebencian segala sesuatu yang terkait dengan Kristen. Ada banyak sejarah yang melatar belakangi hal itu. Di Kabupaten Banyumas, ini adalah tempat di mana pelarian anak buah dari Pangeran Diponegoro yang berperang melawan Belanda di Jogja, dan mereka kalah, maka anak buahnya terbengkalai ke sana sini, dan anak buahnya lari kocar-kacir, termasuk lari ke Kabupaten Banyumas. Mereka tersebar di mana-mana. Dan dari situlah kebencian itu muncul. Ya, kebencian itu muncul. Dan itu sangat mengakar di Kabupaten Banyumas. Ditambah lagi dengan referensi yang mereka bawa. Ya, kitab suci yang mereka bawa, karena Pangeran Diponegoro itu kan merupakan mengklaim dirinya sebagai masuk ke dalam sebagai pahlawan dalam perang jihad melawan Belanda. Anak buahnya terpengaruh dan membagikan kebencian itu di Kabupaten Banyumas. Lama saya menyadari hal itu. Dan ternyata resistensi mereka terhadap Injil, mengapa suku Banyumas ini kurang respon terhadap Injil, karena faktor ini, yaitu kebencian yang luar biasa. Nah, dalam salah satu teori misi yang kami pelajari, pentingnya kita kontak langsung dengan mereka, agar mereka mengenal siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang menjadi Tuhan kita. Orang Banyumas minim sekali bertemu dengan orang-orang Kristen yang baik. Dan orang Kristen rata-rata mengumpul di kota-kota besar, kota kecamatan, 1-2 gereja dari situ, dan rata-rata adalah mereka dari Tionghoa dan dari suku-suku agama, suku-suku lain di Indonesia. Ya. Tapi yang asli cukup kuat untuk resistensi mereka. Memang ada beberapa gereja yang merupakan gereja asli dari suku Banyumas, tapi mereka sudah puluhan tahun yang lalu mendapat pencerahan. Ada beberapa yang karena faktor politik juga. Ya. Kita tahu bahwa bulan-bulan ini adalah bulan-bulan kita mengingat kembali tentang peristiwa 1965. Jadi, ada salah satu gereja yang ada banyak ya orang-orang Kristen yang orang-orang suku Banyumas yang akhirnya memutuskan Kristen karena politik, dan mereka memang biasanya bermasalah di dalam gereja yang baru. Ada banyak teori-teori untuk mendirikan jemaat di Kabupaten Banyumas, tetapi yang terjadi adalah seperti itu.
mereka harus mendirikan dengan bahan baku dari gereja lain. Ke depan, ya, inilah yang Tuhan bukakan jalan bagi kami, untuk kami tetap terus menyelesaikannya. Ketika membangun sebuah rumah, kita memerlukan batu bata yang baik. Nah, yang sering terjadi adalah di Kabupaten Banyumas, belum tersedia batu bata itu, yaitu orang Kristen itu. Tanah harus digarap, tanah harus dilembutkan, tanah harus diolah supaya menjadi batu bata yang baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa tanah ini berbatu-batu. Kami harus melawan resistensi kebencian yang tinggi terhadap orang Kristen. Dan itu terjadi di mana-mana. Orang Kristen betul-betul kami merasakan kebencian itu sudah sangat mengakar. Ketika saya melayani anak-anak, saya sudah bisa membaca mereka. Betapa pelayanan kami awal-awal sangat dibenci oleh anak-anak. Karena apa? Karena mereka sudah ditanamkan dari kecil bahwa kebencian-kebencian itu terhadap orang Kristen. Kami membalasnya dengan kebaikan. Hanya satu cara. Bagaimana cara mengikis kebencian itu dengan kasih. Dengan kasih dan berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Kita bagikan dengan kasih. Nah, inilah yang sedang kami lakukan di Kabupaten Banyumas. Mencoba melawan satu kekuatan besar, yaitu kekuatan kebencian itu, yang sudah mengakar begitu kuat. Ya. Dengan kasih dimulai dari anak-anak. Kalau orang tua itu sudah bukan hanya berakar, sudah berumbi, ya, memiliki umbi. Jadi sangat sulit penginjilan-penginjilan kepada orang tua di Kabupaten Banyumas. Peluang yang sangat besar adalah untuk anak-anak. Puji Tuhan, kami sudah melayani begitu banyak anak. Kami tidak tahu kebaikan yang kami bagikan, kasih yang kami bagikan akan berbuah kapan. Tetapi yang jelas pasti akan berbuah. Itu iman kami. Dan pelayanan ini sangat terbuka ketika kami memulai satu pelayanan baru untuk anak-anak ini berupa bimbel. Respon mereka luar biasa. Hanya dalam waktu yang singkat mereka akan berbondong-bondong datang, berbondong-bondong untuk datang ke pelayanan ini. Ini merupakan peluang yang besar. Ya, meskipun harus dilakukan dengan segala macam cara, dengan menguras semua yang menjadi sumber daya yang kami miliki. Ya. Tetapi kami percaya bahwa ini adalah perintah Tuhan yang harus kami lakukan di Kabupaten. Tentu saja, Bapak dan Ibu memiliki konteks yang berbeda-beda, memiliki pelayanan yang berbeda-beda. Di dalam Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa di situ apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, jika tidak diungkapkan, maka itu akan menjadi ketetapan Allah. Ulangan 29 ayat 29 dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi, ayat Ulangan 29 itu, ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum ini. Ada hal-hal yang tidak diungkapkan oleh Allah. Saya yakin. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Allah yang begitu luar biasa hanya mengungkapkan
bisa atau bisa ditulis dengan hanya 30.000 ayat saja di dalam Alkitab. Tentu inilah hal-hal yang diungkapkan oleh Allah hanya untuk kita, hanya untuk manusia, untuk anak cucu kita, untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Dia. Tetapi ketetapan Allah jauh lebih besar dan masih tersembunyi, masih tersembunyi, yang hanya bisa kita pahami ketika kita berjumpa dengan Dia, ketika tubuh dan jiwa kita sudah diperbaharui sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak. Itu makanya pentingnya di dalam rumah tadi bahwa mengusahakan pembaharuan budi kita. 3 yang harus kita lakukan untuk memperbaharui budi kita. Yang pertama adalah mempelajari Alkitab. Itu sudah jelas. Tanpa mempelajari Alkitab, kita tidak mungkin bisa mengerti perintah Allah. Tidak bisa mungkin mengerti kehendak Allah. Kemudian yang kedua, kita itu setelah kita mencari di dalam Alkitab, kita mengikuti, kita menemukan perintah Allah itu. Dan bukan hanya melakukan, tetapi kita menghidupi, live in scripture, menghidupi di dalam firman Tuhan. Jadi perintah Allah. Dan ini merupakan juga faktor kedewasaan rohani. Ya, sejauh mana orang Kristen itu menghidupi. Ada orang yang sangat syariat sekali, hanya mengikuti, hanya mengikuti saja. Apa yang tertulis dia ikuti. Apa yang tertulis dia lakukan. Good, baik sekali. Tetapi Allah mau lebih dari itu. Allah mau firman Tuhan itu menjadi style of life kita, gaya hidup kita. Dan ini merupakan proses seumur hidup kita. Ini merupakan proses sepanjang hidup kita. Bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Jadi setiap tarikan nafas kita mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataan kita tidak ada lagi kebencian. Meskipun apa yang dikatakan oleh orang sekeliling kita, tidak ada iri hati, tidak ada kemarahan, tidak ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan. Semua yang merupakan ciri-ciri manusia lama menyingkir dari kehidupan kita. Oleh karena apa? Kita sudah menanggalkan itu dan kita menghidupi firman itu. Nah, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terus kita coba selesaikan apa yang menjadi perintah Allah itu, yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa satu saat kelak kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita bisa mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan segala sesuatunya. Bukan untuk kepentingan saya sendiri. Saya sudah berusaha untuk memperbaharui budi, untuk mengerti kehendak Allah, untuk mengerti perintah. Jangan sampai kita hanya berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan ini, lakukan itu. Tuhan, saya sudah ini, saya sudah itu. Oke, Tuhan. Tuhan harus membalasnya. Bukan seperti itu. Kita datang dengan kerendahan hati. Inilah saya. Tuhan mencoba untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar tentang bagaimana kami hidup di dalam kehendak Tuhan yang adalah perintah. Dan kami terus mencoba untuk menyelesaikannya sampai Tuhan memanggil kami. Sampai kemah ini dibongkar. Sampai kemah ini diangkat
Dan biarlah hari ini Tuhan menjadi tolak ukur bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan kepada hadirat-Mu, anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami semua untuk terus mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk terus mengusahakan yang terindah bagi Tuhan. Memperbarui hidup kami, melayakan hidup kami. Dengan segala kekuatan kami, kami serahkan semua dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus dan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Nafas.